Hai semuanya, perkenalkan nama saya Virginia Keles dengan NIM 19142010193. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari Fakultas Keperawatan kelas A1 Keperawatan semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Kritis dengan dosen Nurse Hani Mokorimban SK Pemkab. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bronkopneumonia. Bronkopneumonia adalah peradangan pada paru di mana proses peradangannya ini menyebar membentuk bercak-bercak infiltrat yang berlokasi di alveoli paru dan dapat pula melibatkan bronkiolus terminal. Bronkopneumonia adalah jenis pneumonia yang melibatkan peradangan pada alveolus dan bronkus. Alveolus paru akan mengalami peradangan dan dipenuhi oleh cairan. Gejala yang dialami bisa berupa demam, hidung tersumbat, batuk, detak jantung cepat, serta kadar oksigen dalam darah yang rendah. Berikut gejala klinis dari bronkopneumonia yaitu biasanya didahului oleh infeksi saluran napas bagian atas selama beberapa hari. Suhu dapat naik sangat mendadak sampai 39-40 derajat Celcius dan mungkin disertai kejang demam. Anak mengalami kegelisahan, kecemasan, serta dyspnoe pernapasan. Kerusakan pernapasan diwujudkan dalam bentuk napas cepat dan dangkal, pernapasan cuping hidung, retraksi pada daerah supraklavikular, ruang-ruang interkostal, sianosis sekitar mulut dan hidung. Kemudian dapat disertai muntah dan diare. Gejala lainnya yaitu batuk kering, dahak produktif, sesak napas, demam melebihi 37,5 derajat Celcius, sulit makan dan minum, serta lemah. Bronkopneumonia bisa disebabkan oleh bakteri, virus, dan non-infeksi. Bakteri diantaranya Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Microbacterium tuberculosa. Sedangkan oleh virus diantaranya virus parainfluenza, virus influenza, adenovirus, dan RSV. Sedangkan non-infeksi disebabkan oleh aspirasi makanan. Kita masuk pada patofisiologi. Bronkopneumonia masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan inflamasi bronkus dan alveoli dengan ditandai oleh penumpukan sekret. Bila penyebaran kuman sudah mencapai alveolus, maka komplikasi yang terjadi adalah kolaps alveoli, fibrosis, emfisema, dan atelektasis. Dalam pemeriksaan fisik ditemukan hal-hal sebagai berikut. Suhu tubuh melebihi 38,5 derajat Celcius. Pada setiap napas terdapat retraksi otot epigastrik, interkostal, suprasternal, dan pernapasan cuping hidung. Takipneu berdasarkan WHO, usia kurang dari 2 bulan, lebih dari 60 kali per menit, usia 2-12 bulan, lebih dari 50 kali per menit, usia 1-5 tahun, lebih dari 40 kali per menit, dan usia 6-12 tahun, lebih dari 28 kali per menit. Pada palpasi ditemukan fremetus vokal menurun, pada perkusi lapangan paru redup pada daerah paru yang terkena, pada auskultasi dapat terdengar suara pernapasan menurun, fine crackles atau ronki basah halus yang khas pada anak besar bisa tidak ditemukan pada bayi, dan kadang terdengar juga suara bronkial. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan laboratorium. Pada pneumonia virus dan mycoplasma umumnya leukosit dalam batas normal. Pada pneumonia bakteri didapatkan leukositosis yang berkisar antara 15.000 sampai 40.000 dengan predominan PMN. Yang kedua, C-reactive protein atau CRP. Secara klinis, CRP digunakan sebagai alat diagnostik untuk membedakan antara faktor infeksi dan non-infeksi, infeksi virus dan bakteri, atau infeksi bakteri superficialis dan profunda. Yang ketiga, pemeriksaan mikrobiologis. Diagnosis dikatakan definitif bila kuman ditemukan dari darah, cairan pleura, atau aspirasi paru. Yang keempat, pemeriksaan serologis. Uji serologik untuk mendeteksi antigen dan antibodi pada infeksi bakteri mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang rendah.
Yang kelima, analisa gas darah atau AKDA menunjukkan hipoksemia dan hiperkarbia pada stadium lanjut dapat terjadi asidosis metabolik. Yang keenam, pemeriksaan röntgenografi, fotoronsen toraks, proyeksi posterior anterior merupakan dasar diagnosis utama pneumonia. Secara umum, gambaran fototoraks terdiri dari infiltrat interstisial ditandai dengan peningkatan corakan bronkovaskular, peribronchial caving, dan overaeration. Infiltrat alveolar merupakan konsolidasi paru dengan air bronkogram. Bronkopneumonia ditandai dengan gambaran difus merata pada kedua paru berupa bercak-bercak infiltrat yang dapat meluas hingga daerah perifer paru disertai dengan peningkatan cerakan peribronkial. Selanjutnya, penata laksanaan yaitu terapi antibiotik, beri ampicillin atau amoxicillin yang harus dipantau dalam 24 jam selama 72 jam pertama. Bila anak memberi respon yang baik, maka berikan selama 5 hari. Bila keadaan klinis memburuk sebelum 48 jam atau terdapat keadaan yang berat, misalnya tidak dapat menyusu atau minum atau makan, atau memuntahkan semuanya, kejang, letargis atau tidak sadar, sianosis, distres pernapasan berat, maka ditambahkan chloramphenicol. Bila pasien datang dalam keadaan klinis berat, segera berikan oksigen dan pengobatan kombinasi ampicillin chloramphenicol atau ampicillin gentamicin. Sebagai alternatif, beri ceftriaxone 80-100 mg per kilogram berat badan IM atau IV sekali sehari. Bila anak tidak membaik dalam 48 jam, maka bila memungkinkan buat foto dada. Kemudian terapi oksigen, beri oksigen pada semua anak dengan pneumonia berat. Bila tersedia puls oximetri, gunakan sebagai panduan untuk terapi oksigen. Berikan pada anak dengan saturasi oksigen kurang 90% bila tersedia oksigen yang cukup. Lanjutkan pemberian oksigen sampai tanda hipoksia tidak ditemukan lagi. Kemudian perawatan penunjang, bila anak disertai demam yang tampaknya menyebabkan distres, beri paracetamol. Bila ditemukan adanya WIS, beri bronkodilator kerja cepat. Bila terdapat sekret kental di tenggorokan yang tidak dapat dikeluarkan oleh anak, hilangkan dengan alat pengisap secara perlahan. Pastikan anak memperoleh kebutuhan cairan rumatan sesuai umur anak, hati-hati terhadap kelebihan cairan atau overhidrasi. Anjurkan pemberian ASI atau cairan oral. Jika anak tidak bisa minum, berikan cairan rumatan melalui jalur intravena.